Oke, terima kasih Cakra sekali umum. Kang Lung, ini karena sudah penulisnya sudah semuanya tampil, kemudian penyelam juga sudah tampil. Ini saatnya kita hadirkan di depan seorang yang sudah membuat catatannya untuk mengulas puisi antologi puisi Cahaya dari Kebun Kata. Mungkin Anda sudah membaca di halaman-halaman awal untuk ulasannya. Namun mohon maaf, untuk moderator tidak bisa menyebutkan terlalu banyak biodata dari beliau karena memang dari panitia maupun dari beliaunya tidak menuliskan terlalu banyak di buku ini. Nanti kita dengarkan sendiri ya. Oke, kita panggil ke depan Widya Nuri Eko Putra. Jeng apa musiknya? Ayo Kak Wiwit. Nah, jadi untuk pembedahnya didampingi oleh Kang Wijang. Nanti kita ngobrol di depan untuk proses kreatifnya. Dan tentunya acara ini akan dipandu oleh moderator kita, Farhan Satria. Saya sendiri. Oke, kawan-kawan bisa dibuka catatannya, nanti kita belajar bersama. Untuk teman-teman yang masih duduk di bangku sekolah, ini nanti kita belajar semua tentang apa namanya esai maupun kritik sastra. Kebetulan yang duduk di sini adalah Kang Wiwit atau Widya Nuri Eko Putra. Nanti beliaunya akan memperkenalkan dirinya sendiri, meskipun itu tadinya dia tugas moderator, tapi karena informasi yang terhimpun di sini tidak cukup banyak, jadi mohon maaf ya. Oke, ini karena sesi 2, saya buka lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya. Salam. Terima kasih. Untuk sesi kedua ini kita masuki ke acara sesi bedah buku, atau mungkin untuk launchingnya sendiri saya tidak tahu ini apakah tadi sudah di launching secara otomatis atau perlu kita seremonial, atau mungkin ada deal-dealan antara Kang Ulum dan dari Kang Wijang untuk acara launchingnya. Namun tidak mengurangi lancarnya acara hari ini, langsung saja ini dia beliaunya, Kang Widya Nuri Eko Putra. Ini kalau singkat di sini memang cukup singkat, satu kalimat ya. Mencari presisi, upaya membaca cahaya dari kebun kata oleh Widya Nuri Eko Putra. Pegiat Klub Buku Semarang. Cuman gitu tok. Lah moderator kan kenal ke apa pembedah bukunya nih enggak lengkap, jadi biar beliau sendiri. Silakan Kang Wiwit untuk dimulai acaranya. Oke, dari Kang Wijang dulu ya, tentang bagaimana buku ini bisa terbentuk atau tercetak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebetulnya waktu di penghantar saya sebetulnya sudah saya sampaikan bagaimana buku ini, antologi ini bisa terwujud dan berada di tangan teman-teman semuanya. Saya kira kami dari Taman Budaya Jawa Tengah melihat banyak potensi kreatif literer dari teman-teman yang ada di wilayah Jawa Tengah dan khususnya yang ada di wilayah Pantura bagian barat ini, yang saya kira seperti juga Khairil pernah menyatakan harus mendapat tempat dan dicari, seperti catatan 1946 kalau nggak salah, 443. Oleh sebab itu, bahwa keberadaan teman-teman penyair khususnya yang ada di wilayah tadi sangat memiliki arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan dunia sastra khususnya yang ada di Jawa Tengah dan di Indonesia mutakhir pada umumnya. Karena apabila keberadaan teman-teman yang sedang berproses kreatif ini tidak dicatat dan tidak mendapat tempat, tentu
kami dari pemerintah tentunya juga merasa khawatir bahwa salah satu peradaban bangsa yang dibangun oleh dunia sastra ini kita tidak akan memperoleh apa-apa. Oleh sebab itu, teman-teman penyair yang terlibat maupun teman-teman penyair yang belum terlibat untuk kegiatan ini, kami berharap sekali bahwa nantinya juga akan termotivasi, terinspirasi, dan terstimulasi untuk terus kreatif menciptakan karya-karya yang baik, karena saya tidak ingin mengatakan yang terbaik. Kalau yang mengatakan yang terbaik barangkali nanti kita akan selesai. Jadi saya kira karya-karya yang baik yang mesti diciptakan untuk menuju yang akhirnya nanti entah kapan yang terbaik itu akan muncul, sehingga bahwa proses kreatif ini, proses bertumbuh kembangan dari teman-teman di dalam dunia literasi ini nantinya juga akan bisa baik. Lebih dari itu, bahwa apa yang kami lakukan ini semata-mata juga karena menjadi bagian dari silaturahmi, dari tali cinta kasih kita kepada dunia ini, yang mana dunia ini diantaranya adalah berisi dari teman-teman penyair semuanya. Seperti tadi saya ungkapkan bahwa untuk tahun ini ada 4 kegiatan yang kami gelar di daerah. Bulan kemarin di Sragen, hari ini adalah di Kaliwungu, dan tanggal 20 rencana ada di Temanggung, dan tanggal 24 di Jepara. Tentu 4 wilayah ini menjadi penting untuk tahun ini di mata kami, karena ini bisa mewakili 4 wilayah dari Jawa Tengah yang memungkinkan keberadaan dunia sastra ini perlu dicatat dan mendapat tempat. Dan saya yakin betul bahwa penerbitan buku semacam ini bukanlah akhir dari karyaan teman-teman semuanya, tapi justru saya berharap ini menjadi awal yang menggairahkan untuk kita semuanya. Karena kita melihat juga penerbitan yang swadana, yang mandiri, yang indie itu juga terus berkembang di dalam dunia sastra, dan itu akan memperkaya khasanah perkembangan dunia sastra Indonesia mutakhir sampai titik ini. Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan terkait dengan apa yang disampaikan oleh moderator, karena terkait dengan karya-karya teman-teman yang terhimpun di dalam antologi ini, terus terang Mas Baru Lulung selaku kurator yang kita minta bantuannya itu telah menyerahkan sepenuhnya pengamatan, penelaahannya terhadap karya-karya teman-teman ini kepada Mas Widya Nuari Eko Putra. Dan saya yakin betul, karena saya sudah cukup lama mengenalnya, dan saya kira kemarin saya sudah sampaikan kepada Mas Baru minimal 4 halaman sampai 6 halaman. Mungkin di dalam kertas folio barangkali 4 atau 6 halaman, tapi ketika di halaman buku ini bisa menjadi 16 halaman kalau tidak salah ya. Dan ini sangat menarik sekali, karena memang apa yang ditulis oleh Mas Widya Nuari ini cukup detail terhadap karya teman-teman yang diulas di dalamnya. Dan tentu ini bukan sesuatu yang mudah tentunya bagaimana menelaah karya teman-teman terlepas dengan kualitas dari karya teman-teman, tapi yang jelas bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman telah diapresiasi sebaik-baiknya oleh Mas Widya Nuari Eko Putra. Saya kira itu saja, lebih dan kurang nanti saya serahkan kepada Mas Widya Nuari Eko Putra untuk membahas karya teman-teman lebih lanjut, sehingga dari apa yang menjadi telaah ini bisa menjadi catatan bagi kita semuanya, bagi upaya-upaya peningkatan kualitas kekaryaan kita. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kang Wijam untuk pengantar untuk udahnya. Jadi benar sekali kawan-kawan bahwa biasanya kita itu sebagai penulis itu kalau sudah terbit buku merasa sangat bangga, merasa sangat luar biasa karena begitu dikenal. Tapi banyak yang tidak menyadari arti dari setelah berarti setelah itu mati.
atau kurang lebih seperti itulah. Jadi ketika sudah menerbitkan buku, besok lagi mau menerbitkan buku atau karyanya itu jadi melempem. Jadi jangan sampai 15 penulis ini yang terhimpun dalam antologi puisi ini, setelah puisi diterbitkan maka kita tunggu karya-karya selanjutnya. Tentunya bagi adik-adik yang mungkin ya, yang masih sekolah atau mungkin yang proses kreatifnya sudah luar biasa, coba mulai terbuka kepada bapak ibu gurunya, menyampaikan kalau di sekolah mungkin majalah Horizon meskipun sudah tidak terbit tapi online-nya informasinya masih ada. Atau mungkin banyak situs-situs di internet yang masih menerima kiriman-kiriman puisi. Itu kalau adik-adik tahu satu puisi yang termuat di media cetak itu luar biasa, bisa buat memantik semangat Anda. Terima kasih untuk Kang Wijang. Oke, selanjutnya untuk materi yang akan disampaikan Kang Wiwit, saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya beruntung tidak menjadi penyair ya, karena kemudian ternyata penyair itu selain disuruh untuk menulis juga disuruh untuk membacakan puisinya. Sudah disuruh nulis, suruh ngirim, kemudian disuruh membacakan puisinya. Saya beruntung hanya menulis pengantar, karena tidak mungkin pengantar itu saya bacakan di sini. Kalau saya bacakan sebelum selesai pada tanda titik paragraf terakhir, mungkin teman-teman sudah ketiduran, lelah, ataupun kabur, atau asik bermain handphone sendiri. Jadi saya beruntung tidak menjadi penyair. Gak apa-apa ya Mas. Tapi nanti terbaca puisi ya. Ya, saya ingin bercerita dulu bahwa beberapa hari yang silam, tepatnya 2 minggu yang lalu, ada sebuah esai yang ditulis di harian Kompas, ditulis oleh seseorang yang mengaku sebagai doktor sastra, seseorang yang mengaku sebagai pengajar sastra, kritikus sastra dan esai sastra. Di halaman itu, sang kritikus sastra itu menulis sebuah esai pendek, kira-kira 5.000 atau 6.000 karakter. Siapa namanya silakan nanti teman-teman sendiri mencarinya di Google atau di PDF-nya Kompas, atau mencari ke badan arsip di perpustakaan, mencari halaman Kompas hari Sabtu 2 minggu yang lalu. Nanti akan ketemu esai itu. Kira-kira yang ingin saya sampaikan di sini adalah bahwa esai itu kemudian menyinggung perbedaan antara sastra koran dan sastra Facebook. Pagi hari saya membeli koran dan kemudian membacanya. Habis selesai saya baca, saya gede-gede. Seorang profesor sastra bersibuk ria membedakan antara sastra koran dan sastra Facebook. Itu kurang kerjaan mungkin. Kualitas seorang dokter sastra, profesor sastra tidak mengurusi hal-hal seperti itu. Akan tetapi, jikalau kita membaca itu, sebenarnya ada satu persoalan yang hampir bisa kita lihat sebagai persoalan yang akut itu artinya medeni, persoalan yang mengidap oleh beberapa kalangan penyair dan sastrawan kita. Persoalannya apa kemudian? Kenapa seorang kritikus dan doktor sastra itu mempersoalkan antara sastra Facebook dan sastra koran? Kenapa kemudian dia mempersoalkan itu? Sekarang kita lihat bedanya misalnya, seorang penyair di belakang sana yang berkaos putih itu setiap kali tulisannya dimuat di koran itu selalu di-scan. Setelah di-scan itu di-upload ke Facebook. Selain Facebook juga di-upload di Blogspot. Belum cukup di Blogspot juga di Twitter. Belum lagi di Twitter juga di WA, juga di Instagram. Sekarang pertanyaannya, ketika scan-scanan pemuatan di koran itu dihadirkan di Facebook, apa itu namanya kalau bukan sastra Facebook? Kenapa kemudian yang saya persoalkan di sini adalah sang dokter sastra itu masih mempersoalkan hal itu. Itu kemudian menjadi menuai banyak tanggapan di Facebook dan media sosial. Rata-rata teman-teman di Facebook itu sinis. Saya juga ikut-ikutan sinis. Bukan perkara apa, tapi kemudian di sini ada satu persoalan di mana tokoh-tokoh akademisi kita masih terlalu membedakan antara sastra yang dianggap berkualitas dan tidak berkualitas.
Itu persoalan. Kalau saya memandang persoalan mau dimuat di koran atau di Facebook itu pilihan. Itu pilihan. Seseorang mau menulis di koran, monggo. Seseorang mau nulis di Facebook, monggo. Seseorang mau nulis di status BBM, monggo. Seseorang mau menulis status di Instagram, monggo. Meskipun gede gambarnya daripada puisinya, monggo. Tidak menjadi masalah. Yang menjadi permasalahan kemudian adalah seberapa jauh pertaruhan seorang penyair mempertanggungjawabkan teks-teks yang ditulisnya. Di sini sebenarnya persoalannya. Jangan mengira bahwa sastra-sastra yang dimuat di koran itu memiliki kualitas yang lebih baik ketimbang sastra-sastra yang ditulis di Facebook. Tapi juga jangan beranggapan bahwa sastra di Facebook itu juga lebih baik daripada sastra di koran. Persoalannya kemudian adalah dari cara pembacaan kita. Sanggupkah kita membaca teks-teks yang bertebaran di sekitar kita, entah itu di Twitter, entah itu di Facebook, entah itu di koran, dengan pandangan-pandangan, dengan mata seorang pembaca yang jeli. Nah, dalam konteks seperti itulah saya menulis catatan ini. Teman-teman sudah membaca halaman semua, halaman depan ini, tulisan saya. Jangan terlalu percaya. Kalau 100% percaya, nanti Anda sama dengan si dokter itu. Sama-sama gampang menggeneralisir persoalan. Maka cobalah nanti lihat tulisan saya. Kalau tidak bisa dipertanggungjawabkan, silakan bertemu saya. Kita ngobrol, kita ngopi. Kalau cowok, saya utamakan cewek dulu deh. Silakan. Nomor HP saya nggak ada di sini, tapi bisa search di Google. Nanti ketemu nomor HP saya. Yang cowok nanti ya, cewek dulu. Kenapa kemudian di sini saya menulis mencari presisi? Karena dalam anggapan saya, teks-teks yang saya baca ketika saya mendapat kiriman email dari presiden teman-teman PSK ini, di Semarang kemarin ada acara presiden penyair, di sini ada presiden lagi. Nanti camatnya siapa di sini? Camat penyair, Satpol PP penyair. Semakin banyak jabatan di kepenyairan. Jadi saya beruntung sekali ketika menerima teks-teks puisi dari saudara Bahrul Ulum itu tidak memiliki biodata, Mas. Sampean pur menduga-duga biodataku. Lah, penulis sebanyak ini tidak ada biodatanya. Wis piye? Lawih pusing sapa? Tapi saya bersyukur. Jadi saya tidak lelah membaca biodata dari teman-teman penyair. Karena beberapa penyair ternyata lebih suka memperpanjang biodata daripada memperpanjang kualitas puisinya. Contohnya sopo? Beberapa penyair ternyata lebih suka memperpanjang biodata ketimbang memperpanjang kualitas. Itu persoalan lain yang bisa kita perbincangkan nanti. Tapi saya bersyukur tidak disuguhi biodata itu. Saya hanya disuguhi puisi-puisi. Nah, proses pembacaan sudah saya terangkan di satu bagian awal tulisan itu. Tapi yang ingin saya garis bawahi di sini adalah bahwa seseorang yang masih terus-menerus memberikan nasihat kepada calon penulis ataupun calon penyair dengan mengatakan, wis tulis wae, wis udah di puisi dulu. Itu pantas kalian lempar dengan bangkai semangka, ataupun pantas kalian tampar dunia. Ini jelas-jelas sekali sudah menjadi satu tradisi pernasehatan yang ngawur. Kalau masih ada yang terus-menerus mengatakan wis tulis wis dari puisi. Ini bukan perkara apa, karena kemudian persoalannya adalah nasihat-nasihat itu kemudian menjadi semacam sikap. Beberapa hari yang lalu, redaktur Kompas, Putu Fajar Arcana, menulis status di Twitter. Pada mulanya ada seorang bertanya, Pak Putu, kenapa tulisan saya nggak pernah dimuat di Kompas? Jawaban kamu, Pak Putu apa? Putu Fajar Arcana. Dia menjawab, baca tulisan yang sudah dimuat.
Jawabannya seperti ini. Ini sebenarnya menjadi penyakit yang bersifat genetik. Persoalan dimuat atau tidak dimuat itu sebenarnya persoalan kualitas harusnya. Tapi apa yang disampaikan oleh Putu Fajar Arjana kemudian menjadi semacam penyakit. Seolah-olah setiap teks yang sudah hadir, yang sudah dimuat, itu menjadi teks yang berkualitas, tanpa ada timbangan khusus, tanpa ada pembacaan kritis. Nah, dari sini kita berhak mengajukan semacam pembacaan teks di buku puisi ini. Saya sebut mencari presisi karena apa? Karena kemudian saya tidak ingin berlebar-lebar membahas yang lain-lain. Saya cuma ingin menguji seberapa jauh tingkat presisi teman-teman dalam menghadirkan perumpamaan atau metafora. Sebuah perangkat yang kemudian sangat dasar dalam pola penulisan puisi. Saya menggarisbawahi beberapa penulis penyair yang kemudian dengan secara tidak akurat, bukan tidak akurat ya, secara agak sembrono menulis perumpamaan yang tidak memiliki tingkat presisi yang tepat. Bisa teman-teman lihat misalnya, kita bisa mengambil contoh tulisan yang saya ambil pertama sebagai sebuah sampel di tulisan ini. Tulisan dari Amar Al-Fikar. Saya mengutipnya di sini. Pejuang dari gunung yang mengapung itu sungguh tengah dan selalu Gusti cintai. Sungguh tengah dan selalu tabah mencintai bumi. Setabah mawar pada duri, setabah getah pada hidup. Ini pembacaan yang sebenarnya sangat sederhana. Pertanyaannya adalah, teman-teman yakin kalau antara bunga mawar dan durinya itu saling bertentangan? Ada yang dari jurusan biologi? Silakan menjelaskan kalau ada yang dari jurusan biologi. Atau dari jurusan PhD, karena sedikit-sedikit tahu ilmu biologi bisa bercerita. Karena kemudian perumpamaan ini ternyata menjadi sangat lemah ketika kita cek keakuratan, kepresisian yang diajukan oleh Amar Al-Fikar. Beberapa literatur yang saya baca terkait bunga mawar ini, hubungan antara bunga mawar dan duri itu sebenarnya suatu kesinambungan, suatu hubungan yang saling melengkapi. Karena bunga mawar itu ketika merekah itu bersifat rapuh, maka kemudian ditopang oleh duri-durinya yang menguatkan batang itu, sehingga batang mawar itu menjadi lebih kuat ketimbang untuk menjaga mawar itu yang rapuh. Itu kemudian yang menghindarkan orang-orang untuk berhati-hati memetik mawar. Itu satu sampel saja untuk menguji seberapa peka sih seorang penyair menghadirkan sebuah perumpamaan. Saya justru tergoda misalnya mengambil perumpamaan yang diambil oleh Al-Fikar ketika menggunakan sebuah perumpamaan yang meskipun terkesan hiperbola, tapi juga memiliki setidaknya presisi yang bisa dipertanggungjawabkan. Dia menulis misalnya, aku bagai musafir yang tiba di tepi samudra setelah sekian tahun menjejaki padang Sahara tanpa jeda. Itu saya kira lebih logis dan lebih bisa diterima, karena efek yang dihasilkan oleh larik ini kemudian bisa memberikan makna yang tidak disampaikan oleh penyair. Tapi di bait sebelumnya ketika dia bercerita tentang mawar runtuh, kepresisiannya tidak. Itu satu bab tersendiri yang bisa teman-teman nanti perdebatkan. Tidak usah harus diterima atau dipercayai. Teman-teman boleh nggak percaya, boleh mengajukan pendapat lain. Nah, yang kemudian menjadi menarik adalah banyak di beberapa dari penyair kita yang ada di buku ini rupanya sudah memiliki semacam pola yang hampir dilakukan oleh semua penyair. Saya mencatat ada 12 penyair. Kurnia Hidayati datang ya? Tidak datang. Vina Laladina
Sudah pulang. Sudah pulang. Ammar Al-Fikar. Wih. Ada. Habib Arafat. Tuh. Fitriani, Ayu Ningtyas. Nah, dari beberapa itu saya menggarisbawahi ada beberapa pola-pola yang kemudian kok memiliki frasa yang sama, memiliki pola yang sama. Dimas Indiana Senja menulis selangkangan waktu. Nah terus keleke piye? Di neono selangkangan waktu terus keleke piye? Nek ora tungkae piye? Kupinge piye? Kuping waktu piye bentuke? Kemudian ada Luk-Luk Asmara, dia menulis benih-benih kerinduan. Faiz Syafani, payau kehidupan. Terus danau kehidupan kaya apa? Laut kehidupan kaya apa? Samudra kehidupan. Itu nanti kemudian menjadi frasa-frasa yang menjalar, menulari hampir di setiap penyair yang ada di sini. Hanya perbedaannya antara satu dengan yang lain memiliki intensitas yang berbeda. Satu penyair berkali-kali melakukan, satu penyair misalnya ya satu kali keceleto misalnya, kecelakaan akhirnya menulis itu. Nah ada apa? Ada apa kemudian kenapa 12 penyair ini memiliki pola yang sama dan pola kesalahan yang sama? Ada dua persoalan di sini yang saya garis bawahi. Satu tentu saja penyair ternyata tidak memiliki atau tidak berusaha untuk mencari rujukan perbandingan dari setiap teks-teks dari karya terdahulu. Ini berurusan dengan pengalaman membaca. Yang kedua, kebanyakan penyair di buku ini sepertinya tidak menengok ulang puisi-puisi yang sebelum disetor ke Bahrul Ulum Amal. Barangkali teman-teman ada yang mengaku atau tidak, itu terserah. Tapi kemudian saya membaca itu. Beberapa penulis masih banyak salah ketik. Sorry, bukan saya ingin sok menjadi pembimbing skripsi. Sorry, bukan seperti itu. Saya tidak ingin menjadi pembimbing skripsi yang mempermasalahkan salah ketik. Tapi ini puisi, teman. Ini puisi. Puisi itu pendek, ada yang panjang juga. Kalau puisi sudah salah ketik, nanti gimana skripsi? Nanti gimana disertasi? Kalau salah penulisan antara misalnya sate menjadi satai demi efek pengucapan, itu masih bisa saya terima. Tapi kalau salah ketik, coba, saya tidak ingin menjadi pembimbing skripsi. Saya cuma menguji sejauh mana penyair itu mencintai puisi-puisinya. Atau jangan-jangan beberapa penulis yang ada di sini ini cuma ingin menggugurkan kewajiban menulis puisi karena akan disetor di sini. Jangan-jangan. Tapi saya tidak ingin menuduh seperti itu. Saya hanya membaca penyair itu kurang menengok kembali teks-teks sebelum disetor ke si kurator Mas Bahri. Itu. Berikutnya, sebelum saya menutup perbincangan yang bikin sumpek ini karena panas sekali, beberapa penyair sudah mendapati satu ciri khas. Beberapa nama saya sebut. Ada Heri Chandra Santosa, ada Stenaka Adrian, ada Dimas Indiana Senja, ada Kurnia Hidayat. Kecenderungan untuk mengeksplorasi gaya dan tema itu ada pada mereka. Meskipun beberapa masih kita bisa lihat kecerobohan-kecerobohan ada di sini. Namun dalam beberapa tema yang dihadirkan dalam puisi ini, saya melihat sepertinya kita harus memberi waktu dan kesempatan kepada teman-teman untuk lebih melakukan penjelajahan tekstual sebelum pada akhirnya sampai untuk mendapati julukan sebagai penyair. Mana sih mas? Habis ini kita ngobrol saja. Sip. Oke, dari beberapa hal yang disampaikan oleh Kang Wiwit, nampaknya sedikit banyak saya juga setuju. Kita tidak perlu membicarakan apa yang disinggung di koran Kompas tadi, karena waktunya akan sangat panjang kalau baca itu. Termasuk saya lihat di belakang bukunya ada autobiografinya SS, itu luar biasa. Begini,
Saya coba sebelum kita nanti ajukan diskusi tanya jawab, kita bagi beberapa termin. Saya ingin menyinggung sedikit tadi. Benar nggak sih kalau beberapa teman penulis yang di sini itu kurang dalam istilah pengendapan. Jadi seperti yang disampaikan tadi, ini Mas Ulum harus bertanggung jawab sebagai kurator, sebagaimana yang disampaikan oleh Kang Wiwit. Ini tidak boleh hanya semata-mata sebagai penggugur kewajiban karena akan segera dimuat. Jadi yang lain juga selain yang disebutkan tadi seperti Kang Heri, Kang Naka, kemudian Dimas Indonesia dan yang lain yang sudah matang, yang lain juga tidak perlu berkecil hati, karena saya yakin kalau seorang penyair yang bukunya sudah diterbitkan itu pasti namanya akan segera melambung tinggi, meskipun yang dikatakan tadi puisinya juga belum tentu sebaik biografi yang dia tulis. Seperti itu, betul kan Bin? Oke, segera kita buka untuk sesi tanya jawab. Sebentar, itu luar biasa sekali. Susun dalu Bu Guru. Oh, nggih Mbak Yu, susun dalu Mbak Yu. Nah, untuk termin pertama kita buka 3 penanya. Satu penanya cukup 1 pertanyaan saja ya, karena waktu juga sudah malam. Oke, yang pertama silakan Mbak Yu Ani Faiko. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa itu puisi yang berkualitas? Saya pengen tahu. Mergo sak ngertiku ya nek aku seneng aku muni apik ngono ae Mas. Nek ora seneng ya muni weli. Itu jadi saya pengen tanya. Terus yang kedua, tadi kan dikritik juga ya katanya kurang pengendapan atau apa, kurang dengan bahasannya itu. Ya, puisi api-api ini kok mbok koyoki. Itu yang pertama, puisi api-api ini kok mbok koyoki. Ini kalau saya pengen belajar puisi wedi loh Mas, asli ndredeg aku kepengen sinau maca puisi wis dibetul-betul api-api koyoki lah aku Mas mbak panon gitu. Matur nuwun, assalamualaikum. Ini kalau yang datang ke sini HP-nya tak pancing. Kalau yang juga sini suruh buat tugas mesti tanya semua. Ini karena nggak ada tugas mesti nggak ada yang tanya ini. Oke, ditanggapi dulu sambil mungkin yang lain sedang mempersiapkan pertanyaannya. Tadi dari Mbak Yu Ani Faiko, Mbak Yuko Wani biasa. Monggo Kang Wit. Terima kasih Mas Facebook Farhan Satria. Facebook tidak usah disebut. Saya selalu suka ketika begitu selesai berbicara kemudian ada yang langsung merespons. Saya paling suka. Tapi ternyata cuma 1. Ayo yang lain lah, sekalian langsung tanya itu. Biar obrolan kita nggak terputus. Masa yang tertinggal, yang tergelitik untuk bertanya malah yang bukan penyairnya. Ayo yang penyairnya lah. Ayo ngomong lah. Ayo. Nah, Sukabumi mikir aja enggak. Sini biar kesorot kamera di sini. Oh iya. Dia dipoto. Ya, saya bukannya nggak terima tadi di Foyoki ya puisinya. Saya memposisikan diri sebagai pembaca Mas Yudit. Mas Yudit kan esais kebanggaan Jawa Tengah ya Mas. Jadi begini. Sejauh ini Mas Yudit membaca nggak sih? Artinya kecenderungan misalkan tematik dari penyair-penyair Pantura misalkan. Kemudian dengan adanya antologi pendapat 20 ini sehingga apakah dari kegiatan mengakomodir itu tampak satu kecenderungan misalkan kebudayaan Pantura ya itu memberikan pengaruh kepada
bagaimana seorang penyair itu menulis puisi misalkan, sehingga toh misalkan aku liriknya itu kalau misalkan yang membaca orang Jogja, oh ini Pantura banget misalkan secara tematik, langgamnya atau apa, kita tahu bahwa Pantura khas dengan dengan cuaca panasnya misalkan, yang barangkali itu memberikan efek terhadap sosiokultural seorang penyair. Kita tahu kata adiu sastra tidak mungkin tidak ditulis dalam kekosongan budaya begitu Mas. Adiu meneh, saya bukan mahasiswa sastra soalnya. Itu kemudian persoalan dangdut Pantura dan sebagainya itu kan, apakah kemudian budaya-budaya Pantura itu tidak membekas pada puisi-puisi para penyair gitu, sehingga di antologi ini apakah sudah agak kecium kecenderungan tematik penyair-penyair Pantura begitu Mas? Itu saja saya tanyanya. Saya kembali ya Mas. Buat Ibu Sinten nggih nun sewu. Ani. Ibu Ani. Nun sewu nggih Bu, nek menurut jenengan pas maos puisi niku disebut apik niku sing kepripun? Seneng ya? Seneng nggih. Mas Dimas seneng makan apa? Batagor Mas. Batagor. Ya. Yang enggak seneng apa? Urang. Udang. Ini satu sampel saja. Meskipun agak sembrono ya membandingkan puisi dengan pertanyaan tentang makanan, tapi ini sebagai analogi saja. Jika Mbak Ibu tadi mengatakan bahwa menyebut puisi bagi situ karena senang atau tidak, Mas Dimas dalam sampel pertanyaan tadi itu senang batagor dan tidak senang udang. Ketika saya bertanya tentang urusan gizi, sebenarnya antara batagor dan udang itu bergizian mana? Itu nanti saya lanjutkan ke situ. Itu secara gizi. Tapi di sini persoalannya bukan gizi, persoalannya senang. Berarti data akurat tentang nilai gizi berdasarkan kesehatan itu dimentahkan oleh perkara suka atau tidak suka. Sekarang seumpama ada seorang dokter ahli gizi, dia akan mengatakan misalnya makanan yang bergizi contohnya batagor atau udang. Batagor atau udang. Nah, saya kira persoalan seneng itu tidak bisa menjadi ukuran sebuah makanan itu bergizi atau tidak. Ya, karena seneng, bahkan istri saya itu suka sekali makan gembus. Tahu gembus ya? Gembus itu apa? Ampas tahu. Menurut saya Bu, ampas tahu bagi saya itu sangat tidak bergizi dan sangat tidak enak. Tapi istri saya sangat suka. Bahkan kalau membeli itu 5.000 bisa dimakan sendiri, padahal itu tidak bergizi. Pertanyaannya kemudian, membeli 5.000 udang dengan membeli 5.000 gembus, itu kira-kira manfaatnya mana? Secara senang, ya jelas gembus, wong seneng kok, ya kan? Tapi secara ukuran gizi, jelas udang. Jadi menurut saya Bu, untuk perkara senang itu hak, senang itu hak, semua orang berhak senang apa saja. Tapi kalau kita berbicara tentang gizi, kualitas, pada akhirnya senang saja tidak cukup. Kalau menurut saya seperti itu. Jadi ada timbangan tersendiri. Nah, kita pertanyaannya puisi yang disenangi atau puisi yang berkualitas, kan seperti itu. Kalau puisi yang disenangi belum tentu berkualitas, tapi tidak masalah, karena tujuannya mencari puisi yang disenangi. Nah, kalau kita bertanya puisi yang berkualitas, pasti ada ukuran-ukurannya. Nah, kadang-kadang
puisi yang tidak disenangi itu berkualitas. Kadang-kadang puisi yang berkualitas tidak disenangi. Itu kadang-kadang terjadi seperti itu. Dalam perpuisian pun itu tidak bisa berlaku hitam putih. Kita bisa mengingat misalnya puisi Tikar Pandan dari Wiji Tukul, itu betapa dahsyatnya kalau kita membaca permainan simbolnya. Betapa di situ antara tikar dan pandan itu bisa menjadi sebuah perlambang dominasi antara kapitalisme dan kemandirian secara nasional. Itu pandan dan tikar pandan dan itu sajanya di situ itu sangat dahsyat. Tapi kemudian apakah orang semuanya senang pada puisi-puisi itu pun? Enggak semuanya senang. Sama ketika misalnya saya di sini membawa sebuah buku autobiografi, kumpulan lengkap puisi-puisi Saud Situmorang. Meskipun secara ketokohan Saud Situmorang itu disebut sebagai tokoh yang galak, kalau bicara itu kadang-kadang menyakitin, kalau kritik itu habis-habisan mainnya, damprat sana damprat sini. Tapi teman-teman bisa membayangkan betapa sebuah sajak tulis oleh Saud Situmorang itu begitu selesai saya membacanya, itu saya menangis, air mata gak kuat aku nama. Seorang Saud Situmorang, meskipun kita nggak seneng sama orangnya, meskipun kita nggak respect kadang-kadang sama omongan dia yang suka tabrak sana tabrak sini, kritik sana kritik sini. Nah, untuk membacakannya, saya persilakan Mas Dimas sebagai penyair, tolong bacakan agar puisi yang saya senangi betul itu teman-teman juga tahu. Arafat, saya mohon izin. Baca ini. Kamu konot dong saya. Hanya air mata dan terik matahari yang mengerti. Rumput-rumput sudah mulai panjang dan seperti rambut kusut merambati permukaan gundukan tanah yang tak lagi berwarna merah waktu aku datang mengunjungimu. Pertemuan kita ini punya arti. Hanya air mata dan terik matahari yang mengerti, seperti cerita dalam lagu anak-anakmu mencabuti rumput-rumput itu, lalu mencoba mempertinggi gundukan tanah seperti semula, lalu menanam beberapa bunga di atasnya. Rumput-rumput sudah mulai panjang dan seperti rambut kusut merambati permukaan gundukan tanah yang tak lagi berwarna merah waktu aku datang mengunjungimu. Sebentar lagi aku akan pergi lagi, sebentar lagi tinggallah kau sendiri lagi. Hanya bekas-bekas jari tanganku, bekas-bekas tapak sepatuku bertanda aku pernah mengunjungimu. Ada yang hilang, ada yang bilang tak boleh menoleh ke belakang kalau kaki sudah beranjak mau pulang. Tapi dari jauh kulihat salib kayumu tegak penuh, seperti dirimu waktu melepasku di pelabuhan dulu. Ya janjane puisi ini begitu kuat ketika berhubungan dengan pembaca secara diam. Jadi dalam pembacaan yang tenang, puisi ini bisa menghadirkan semua imajisme yang ingin ditonjolkan, semua perlambang,
semua citraan, semua simbol itu dihadirkan secara kokoh, yang membuat puisi ini kemudian menurut saya menjadi salah satu contoh puisi yang memiliki imajisme yang kuat. Nah, ini satu takaran tertentu. Persoalan imajisme itu baru satu persoalan tertentu dalam puisi. Setidaknya apa yang ditawarkan oleh puisi yang dituliskan oleh penyair itu memiliki sebuah alasan, sebuah logika yang bisa ditangkap ataupun dipertanggungjawabkan oleh pembaca, bukan oleh penyair. Karena urusan membaca puisi adalah berurusan dengan puisi, bukan berurusan dengan penyairnya. Itu kalau kita mau bersikap dewasa. Tapi kadang-kadang di sekitar kita, pemerintah kita kadang-kadang tidak bersikap dewasa. Ada puisi dibacakan, yang ditangkap orangnya yang membacakan. Ada orang baca puisi, yang ditangkap orangnya lagi. Kadang-kadang seperti itu. Nah,